Dan Allah berfirman, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah." Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi, dan dikatakan, "Binasalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Hud ayat 44. Sebagian ulama berpendapat, banjir itu menggenang di atas bumi selama 6 bulan. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa banjir itu menggenangi bumi selama 150 hari atau 5 bulan. Dan diceritakan bahwa Bukit Jud itu adalah bukit yang letaknya berdekatan dengan tanah Musul, dan perahu berlabuh di bukit itu. Imam Salabi berkata, perahu itu berlabuh pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram. Kemudian berpuasalah Nabi Nuh di hari itu, sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Dan Nabi Nuh juga memerintahkan semua penumpang untuk ikut menunaikan puasa, sebagai tanda syukur atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Diceritakan bahwa para hewan, burung-burung, hewan ternak, ataupun hewan liar, mereka semua juga ikut melakukan puasa. Kemudian Nabi Nuh mengeluarkan semua bekal yang dibawanya, dan mengelompokkannya menjadi 7 golongan, yaitu pala, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, gandum, jagung, dan padi. Setelah itu, Nabi Nuh membuka pintu-pintu perahu, dan kemudian Nabi Nuh melihat matahari dan awan, serta tampaklah busur-busur yang berwarna-warni, pelangi. Pelangi itu tidak pernah nampak sebelumnya, kecuali pada hari itu, yaitu tanggal 10 Asyura. Dan pelangi itu sebagai tanda bahwa air semakin surut. Ketika Nabi Nuh melihat matahari serta pelangi, maka Nabi Nuh mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Kemudian semua penumpang yang ada di dalam perahu itu ikut mengumandangkan takbir. Ketika itu, para penumpang tidak bisa melihat matahari dengan mata telanjang. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi Nuh tentang apa yang telah menimpa mereka. Mereka berkata, mata-mata kami tidak bisa menghadapi sinar matahari. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan kepada mereka untuk bercelak dengan hajar ismit, agar mereka bisa kuat melihat sinar matahari. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bercelak pada hari Asyura, maka orang itu tidak akan buta pada tahun itu. Kemudian, ketika Nabi Nuh telah membuka semua pintu perahu, maka sinar matahari bisa masuk ke dalam perahu itu, sehingga para burung bisa mengepakkan sayapnya, dan semua hewan dan pohon bisa menggerak-gerakkan tubuhnya. Dan ketika Auj bin Anuk mengetahui bahwa perahu itu telah berlabuh, maka langsung pergilah ia meninggalkan perahu itu, dan berenanglah ia ke dalam air sesuka hatinya. Berkata Al-Kisai, setelah banjir melanda selama 150 hari, ketika banjir itu surut, yang terlihat pertama kali setelah banjir dari golongan gunung-gunung adalah Gunung Abi Kubais yang berada di Ka'bah. Sehingga terlihatlah tempat Ka'bah yang memiliki tanah berwarna merah, dan tak ada desa yang terselamatkan, yang selamat hanya desa Naharwandi. Desa ini ditemukan di bawah air utuh seperti semula, tidak ada yang hancur sama sekali. Begitu juga desa Al-Barobi, yang letaknya di arah tanah Soit. Konon desa ini yang membangun adalah Hurmus I, yang mana di dalam bangunan itu, Hurmus telah meletakkan berbagai ilmu, perbintangan dan ilmu kesaktian-kesaktian. Bangunan ini ditemukan dalam keadaan utuh. Kemudian Nabi Nuh ingin mengetahui perkembangan yang ada di bumi. Sudah surutkah apa belum? Maka dari itu, beliau mengutus seekor burung elang untuk memberikan kabar tentang bumi. Dan ketika elang itu sudah pergi, ia melihat bangkai di tengah perjalanan. Setelah itu, ia malah memakan bangkai tersebut, sehingga lupalah ia terhadap tugas yang sedang diembannya. Sehingga Nabi Nuh menunggunya selama 7 hari. Setelah itu, Nabi Nuh memanggilnya, lalu elang berjalan dengan kecerobohan dan tak bisa menetap pada satu tempat. Setelah itu, Nabi Nuh berkata kepada burung-burung yang lain, siapakah di antara kalian yang bisa memberikan kabar kepadaku tentang keadaan air di muka bumi dan tak melakukan seperti apa yang dilakukan elang? Setelah itu, burung merpati berkata, wahai Nabiullah, sesungguhnya sayalah yang akan membawakan kabar itu kepadamu. Setelah itu, terbanglah merpati itu, ia kembali dengan membawa daun hijau di paruhnya. Ketika melihat daun itu, Nabi Nuh berkata, sesungguhnya, daun ini adalah sebagian dari daun-daunnya pohon zaitun. Dan setelah melihat daun itu,
Barulah Nuh mengetahui bahwa banjir itu belum surut. Setelah itu, Nabi Nuh menunggu beberapa hari lagi. Kemudian beliau menyuruh burung merpati itu lagi. Seketika itu juga dia langsung terbang. Dan setelah kembali, dengan kakinya itu penuh dengan lumpur yang berwarna merah. Penyebabnya adalah karena yang pertama terlihat di bumi adalah tempatnya Ka'bah. Maka, jadilah merah tanah tersebut. Dan berhinggaplah burung merpati itu di sana, yang kemudian dioles-oleskanlah tanah merah itu pada kedua kakinya. Maka Nuh mendoakan burung merpati itu, "Ya Allah, jadikanlah burung merpati-merpati ini barokah-barokahnya para burung, dan perbanyaklah keturunan-keturunannya serta disukai oleh banyak orang." Perahu itu berada di atas gunung selama 40 hari, sehingga bumi menjadi kering, tidak banjir, dan tumbuhlah rumput-rumput di sekitar perahu itu. Lalu Allah memberi wahyu pada Nuh, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu, dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu." Quran Surat Hud ayat 48. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk melepas dan membebaskan semua yang ada di dalam perahu itu, sebagaimana kembali seperti sedia kala. Setelah itu, Allah memperlihatkan siang malam, menerbitkan matahari, bulan, dan bintang seperti sedia kala, kemudian menurunkan hujan kerahmatan dan menggulung air banjir Tofan, sehingga menjadi air segar. Maka, bergembiralah hati Nuh dan merasa bahagia dengan ridho Allah.